Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Potong Elektro. Di sini saya akan mengulas tentang solar panel ya, tenaga matahari, tenaga surya. Untuk solar panelnya di sini saya menggunakan yang versi mini, yaitu 10 WP, dan untuk harganya sendiri kemarin online sekitar 125.000 untuk versi 10 WP ini. Dan di solar panel ini bisa mengeluarkan tegangan 17,82 volt. Untuk open circuitnya 21,96 ini untuk open circuit nih. Jika teman-teman membeli baru, ini yang merek GH Solar, ada juga merek-merek lain banyak ya. Untuk versi yang saya beli ini tipe monokristalin, jadi ada dua jenis ya solar panel itu, monokristalin dan polikristalin. Ini saya yang monokristalin saya pakai, yang katanya sih di cuaca redup pun hasilnya lebih bagus ini daripada polikristalin, tegangannya sangat bagus. Di sini ada kotak hitam, bisa dibuka ya. Geser ke bawah caranya. Nah, di sini ada dua terminal ya, terminal, dan ada tandanya negatif positif. Oke, dan di sini ada, ini kita beri kabel dulu karena saya membeli ini belum ada kabelnya juga. Kita pasang kabel. Dari rumah dulu. Jangan sampai terbalik ya memasangnya. Untuk warna biru saya saya pasang di positifnya. Jadi terserah teman-teman, mungkin mau pakai warna kabel lain terserah. Nah, seperti ini. Saya menggunakan dioda 7 ampere ya, atau 5 ampere sebagai penyearah, dan juga untuk sekring juga untuk keamanan. Cara masangnya, karena sifat dioda sebagai penyearah ini, jadi untuk
bisa dilihat di sini bagian kanan ini ada strip putih, ini yang bagian depan. Jadi ini masangnya di sini negatifnya, di sini positifnya. Kita pasang seperti ini. Sini kita gunakan solder. Jadi yang putih itu di sini bagian positifnya ini. Oke, dan kita tutup. Oke. Sekarang kita tes dulu ya. Saya gunakan PO meter digital di sini untuk agar lebih mudah mengamati. Ini bisa menggunakan avometer juga ya di sini karena agar lebih bisa mengamati. Jadi akan ke open circuit ya sekitar 20,7 ya di sini 2728 20,7 volt untuk open circuitnya. Oke, bagus sekali. Kemudian untuk alat berikutnya agar solar panel itu bisa bekerja, kita menggunakan solar charger controller. Di sini fungsinya untuk mengatur pengisian aki atau baterai menggunakan ini ya. Ini tipe PWM 12 volt atau 24 volt 30 ampere. Sebenarnya untuk skala kecil tidak usah besar ya, teman-teman bisa menggunakan yang 10 ampere karena ini rencana saya gunakan untuk nanti untuk skala yang besar juga, jadi saya sekalian beli yang 30 ampere. Di sini 12 volt sampai 24 volt. Oke, 24 volt dengan 30 ampere. Oke, seperti apa ini kita buka dulu. Seperti ini. Ini fisiknya, untuk fisiknya di
Sini ada bank terminal untuk menghubungkannya. Ini solar panelnya masuk sini, terus ini baterai atau aki, dan sini untuk beban outputnya, output. Ini di spesifikasinya voltase 12 atau 24 volt, 30 ampere, 50 volt. 12 voltnya sekitar 390 watt dan 24 voltnya 780 watt. Oke. Cara memasangnya bagaimana? Kita gunakan. Oke. Ini manual ya, petunjuknya ini. Oke, kita coba pasang. Kemudian berikutnya adalah aki atau baterai. Di sini saya menggunakan aki kering ya. Di sini menggunakan aki kering 12 volt 12 ampere ya. Akinya sepeda listrik ya, ini. Oke, sekarang kita hubungkan. Untuk langkah pertama menghubungkan ada urutan-urutannya. Jadi untuk awal menghubungkan di solar chargernya agar tidak rusak, itu yang pertama kita hubungkan adalah aki. Jadi akinya kita hubungkan dulu. Ini ada positif dan ini negatif. Hubungkan, masukkan dari sini, terus kemudian kita kencangkan ini, dan untuk negatifnya pasang di sini. Oke, nah bisa ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini sudah menyala dan di sini menunjukkan 12,5 volt. Berarti isi dari baterai atau aki ini adalah 12,5 volt. Oke. Kemudian kita hubungkan yang dari solar panelnya ini solar panelnya ya. Kita hubungkan, cara menghubungkan sama, cuma di sini ada bagian kiri sendiri untuk solar panelnya, ini positif negatif ya. Kita hubungkan dulu. Oke. Kemudian negatifnya bisa dilihat di layar. Di sini indikator solarnya menyala dan ada anak panah ini masuk, berarti ini sedang mencarger baterai ya, baterai. Sini bisa dilihat 12,9 karena ini masih ada yang tidak terkena matahari. Nah, bisa dilihat
13 ya, 13,0 13 volt ini. Jadi saat solar panelnya semua terpapar dengan matahari, jadi sini bisa menunjukkan 13 ya. 13 kemana, ini agak redup, cuacanya mendung. Oke, berikutnya untuk outputnya ini, output tegangan DC ya, 12 volt sama saja, 12 volt. Kita coba, saya menggunakan lampu LED DC 12 volt 15 watt ya di sini. Nih, kita hubungkan di sini di bagian ini. Kita masukkan saja. Negatif positifnya ya. Jadi untuk outputnya ini hanya tegangan DC. Mungkin selain untuk lampu LED DC bisa digunakan yang lain yang membutuhkan tegangan DC ya. Ini saya akan coba menyalakan dengan cara manual. Akan saya tekan di sini. Ini gambar lampu menyala, lampunya juga menyala. Ya, mati. Kita tekan ini saja. Oke, berikutnya ini ada dua port USB ya. Ini bisa mengeluarkan tegangan 5 volt dua-duanya, 5 volt dan 2,5 ampere ya, di sini bisa digunakan untuk men-charger HP juga bisa, atau yang lain. Di sini output tegangan 5 volt ya, USB ini ada dua. Oke, setelah semuanya terpasang ya, semuanya terpasang, sekarang cara men-settingnya ini. Jadi untuk solar charger controller ini bisa disetting ya, bisa disetting. Oke, berikutnya untuk cara men-settingnya. Di sini saya akan awali dengan men-set caranya pengisian baterainya dulu ya. Nah, kita lihat ini ada 13, kemudian kita tekan lama, nanti akan berkedip-kedip seperti ini. Nah, 13 ini ya, akan berkedip-kedip. Nah, ini kita bisa kurangi, ini untuk mengurangi, untuk menambah ya, menambah 13. Ini saya buat 14,0 volt, jadi maksudnya di sini 14,0 volt ini adalah batas maksimal pengisian. Jadi jika aki sudah full
atau sampai di 14,0 volt ini, maka solar panel tidak bisa mengisi lagi. Terus kemudian untuk men-setting outputnya ini ada 12,5 ke 11,0. Maksudnya di sini adalah jika aki terpakai sampai di 11,0 tadi, nah sampai di sini, bentar, ya ini adalah mode. Nah, 11,0 ini adalah ambang batas pemakaian aki. Jadi jika aki ini digunakan ini, maka dia akan berkurang sampai di ini 11,0, maka outputnya ini akan mati dan akan diisi oleh solar charger hingga batas pengisian ini 12,5 ini 12,5. Terus kemudian nah ini ada 24 ya, ini maksudnya adalah 24 jam. Jika ini di posisi settingan 24 ya ini, maka jika kita tekan bentar, ini ada, maka lampunya nanti akan menyala atau beban output ini akan menyala, dan untuk mematikannya kita tekan lagi, itu untuk 24H atau 24 jamnya. Kemudian kita setting 0H, kita ini bisa disetting. Nah ini ada 0H. 0H ini adalah jika solar panelnya ini terkena sinar matahari, maka dia tidak akan menyala. Tapi jika solar panelnya itu mungkin sudah hampir malam ya, tidak terkena matahari, maka dia lampu akan menyala. Jadi ini saya tutup saja, anggap saja ini sudah malam ini. Maka lampu akan menyala. Nah bisa dilihat menyalanya. Dan jika solar panelnya ini mendapat sinar lagi, sinar matahari, maka lampu akan mati. Ini saya ambil penutupnya, sekarang sudah terkena matahari, dan kita tunggu hingga 1 menit, maka dia akan mati. Ini ada, nah dia sudah menyala ya. Beban ini fungsi menyala. Sudah mati ya. Itu tadi yang untuk 0H. Kemudian coba kita setting
menjadi 1H seperti ini. Untuk 1H ini kan settingan waktu, berarti 1H itu 1 jam. Jadi jika solar panelnya ini kita tutup, katakanlah sudah malam hari, maka lampu akan menyala selama 1 jam. Biarpun solar panelnya belum dapat sinar matahari, beban ini akan menyala hanya 1 jam saja, 1 jam saja. Kemudian untuk 2 juga sama, cuma bedanya dia 2 jam sampai 3 jam, 3 jam seterusnya. Sampai 23 ya, sampai 23. Bentar. Ini sampai bisa disetting sampai 23. Jadi kalau 23 ya 23 jam untuk beban akan menyala. Tapi jika ini tadi kan di posisi 23 jam, ya sudah posisi 23 jam ya. Biarpun ini 23 jam, jika solar panelnya terkena matahari, maka sebelum 23 jam dan solar panel sudah mendapat sinar matahari, maka akan terputus juga. Tunggu hingga 1 menit. Nah, mati ya, padahal di sini solar panelnya masih, ini kan di posisi 23H, maka seharusnya ini akan menyala hingga 23 jam ya, 23 jam. Tapi jika solar panelnya tetap tidak mendapatkan sinar matahari, atau maksudnya saat malam hari, tapi jika settingan ini 23 jam dan solar panel mendapat sinar matahari, ini kan saya tutup, akan saya buka, maka lampu akan tetap mati sesuai indikator atau sesuai solar panelnya. Biarpun waktu 23 jam belum habis, tunggu sebentar hingga 1 menit. Bisa dilihat ya, nanti biarpun di setting di posisi 23 jam dan solar panel sudah mendapatkan sinar matahari lagi, maka lampu akan mati lagi. Masih mendapat sinar matahari, dan maksudnya solar panelnya tiap mendapat sinar matahari atau bisa melakukan pengisian, maka untuk beban outputnya akan terputus ya.
Terus jika di setting posisi 24, ini hanya berfungsi sebagai saklar on off saja. Ini bisa kita on off kan. Terus berikutnya kita setting. Nah, ini untuk B1 ini adalah untuk macam, untuk jenis aki ya. B1, B2, B3. Untuk B1 ini dia untuk jenis aki kering ya, aki kering dan maksimal pengisian 14,4 volt 14,4 volt. Jadi bentar. Nah, ini batas pengisian maksimal ya jika menggunakan aki kering. Kita setting di 14,4 volt. Itu untuk B1 nya. Ini karena saya menggunakan aki kering atau silent, maka saya setting di 14,4 volt ini. Untuk B2 nya ini, B2 kita naikkan. B2 ini adalah untuk tipe aki gel ya. Nah, ini untuk tipe aki gel, dan untuk aki gel ini maksimal tegangan penuh adalah 14,2 volt ya, 14,2 volt. Terus kemudian B3. Untuk B3 nya, B3 ini adalah untuk aki air, dan aki air di posisi maksimal pengisian adalah 14,6 volt aki air. Oke, ini saya kembalikan lagi. Saya kembalikan lagi di B1 karena saya menggunakan aki kering di B1. Oke, jadi saya ulangi dari awal ya. Untuk 14,4 ini adalah maksimal charger atau maksimal pengisian baterai, akan terhenti di posisi 14,4 volt ini. Jadi solar panelnya tidak bisa mengisi lagi jika baterai sudah di 14,4 volt ini. 11,0 volt dulu, 11 volt dulu. Ini adalah batas pemakaian output ini. Di output ini jika aki sudah dipakai hingga mencapai 11 volt ini, maka
akan terputus. Di sini tidak bisa mengeluarkan tegangan lagi, dan di 12,5 ini dia akan terhubung lagi di posisi 12,5 volt. Jadi jika dia mengalami penurunan hingga batas habisnya ini saya setting 11 volt ya, maka ban ini akan mati dan diisi lagi oleh solar panel di angka 12,5 ini, maka beban baru bisa mengeluarkan tegangan di sini. Kemudian untuk 24 hari ini atau 24 jam ini untuk mode on off ya, mode on off beban. Biarpun solar panel tertutup ataupun terkena matahari, dia akan tetap menyala. Ini on off hanya sebagai saklar ya, tapi jika kita rubah di 0H maka dia akan berfungsi sesuai solar panelnya. Jika solar panel tidak mendapatkan sinar matahari, maka dia beban akan menyala, dan jika solar panel mendapat sinar matahari maka beban akan mati. Ini bisa digunakan untuk alternatif, mungkin juga untuk penerangan mini skala kecil dulu juga sudah bisa membantu ya, untuk solar panel ini, solar panel 10 WP ini. Atau bisa digunakan untuk bertanam di media hidroponik ini bisa. Jadi kita sambil hidroponik untuk mengalirkan air ya, karena hidroponik cuma mengandalkan air, bisa digunakan sirkulasi airnya, atau digunakan untuk kolam juga bisa. Jadi kita menggunakan pompa DC kalau mau kita memakai beban ini. Jika menggunakan pompa yang tegangan AC 220 volt, kita harus menambah alat lagi, yaitu inverter ya, inverternya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.